Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya sedang mengerjakan Xeon ya teman-teman. Ini Xeon yang masih menggunakan karburator dan kendalanya tidak mau hidup ya teman-teman. Cuman pas dikunci on kelistrikan normal, cuman untuk starter agak berat ya teman-teman. Ini kemungkinan aki atau dinamo starternya ya teman-teman. Nanti kita cek aja. Dan di engkol kaki atau di starter kaki juga masih nggak mau hidup pada mesinnya ya teman. Ini seperti loss compress ya teman, karena saat saya engkol itu terasa nggak ada tekanan pada starter kakinya. Dan setelah saya cek untuk pengapian bensin juga normal, jadi saya putuskan untuk membongkar mesinnya ya teman. Dan ini mesinnya udah saya lepas. Untuk bagian headnya ya teman. Ini kita akan cek dulu apakah bagian klep ini mengalami kebocoran atau tidak ya teman. Cara pengecekannya cukup gampang ya teman. Ini untuk klep in atau klep X nya dipastikan untuk tertutup ya teman. Dipastikan dulu untuk tertutup, jangan sampai ada yang membuka ya teman, salah satu bagian klepnya. Lalu jika sudah dipastikan untuk semua klepnya tertutup dengan rapat, kita tuang bensin ya teman. Ini saya kebetulan menggunakan bensin. Kita tuang bensin ke dalam kubahnya ya teman, ke dalam kubah ruang bakar. Lalu kita perhatikan klep mana yang bocor, dan ini sudah ketahuan ya teman. Untuk yang mengalami kebocoran itu klep bagian X ya teman. Jadi bisa dipastikan untuk motor Xeon ini mengapa nggak mau hidup ya, karena kebocoran pada klep X ya teman-teman. Kemungkinan penyebab motor Xeon ini nggak hidup ya pada bagian klepnya ya teman. Tapi nanti kita akan cek juga untuk bagian piston dan bloknya ya teman. Jadi untuk mengatasi agar klep ini nggak bocor lagi, kita akan bersihkan lalu skir ulang ya teman. Dan kita juga nggak lupa untuk pengetesan pada bagian innya. Dan seperti teman lihat, pada bagian klep in itu nggak bocor ya teman. Yang bocor hanya satu klep, yaitu klep X nya ya teman. Oke teman, kita akan bersihkan dulu untuk bagian klep atau bagian ruang bakar ini ya teman.
bagian seating clamp X, dan yang bergerak itu clamp X, dan yang agak bersih itu in ya teman. Dan ini untuk bagian payung clamp. Ini payung clamp X nya ya, ini sangat bergerak ya. Bagian payung clamp X nya bergerak, dan ini untuk bagian payung clamp in ya teman. Ini untuk bagian payung clamp in cukup lumayan bersih ya teman. Dan yang bocor itu tadi kan untuk bagian clamp X ya teman, dan untuk bagian clamp in nya nggak bocor ya teman. Tapi ini nggak perlu diganti atau diganti baru ya teman. Jadi kita cukup dibersihkan aja, lalu di skir ulang untuk bagian clamp in dan clamp X nya ya teman. Jadi kita lanjut aja. Dan ini untuk bagian piston kit atau pistonnya, dan ini juga ringnya ya. Untuk bagian ring udah lemah ya teman, udah kemakan, udah terkikis ya. Untuk bagian ringnya bergerak juga untuk bagian kepala pistonnya, dan ini untuk bagian bloknya ya teman. Dan untuk bagian blok ini udah agak cekung atau celung ya bagian dalamnya ya teman-teman. Dan ini untuk bagian blok ini seharusnya sih udah bolt diganti untuk bagian bloknya. Dan untuk bagian blok sama piston ini, bloknya dihasil ya teman, dan pistonnya forget piston ya teman. Jadi kita lakukan penggantian aja untuk bagian blok sama pistonnya ya teman. Udah kemakan juga. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Dan ini untuk bagian head yang udah kita bersihkan ya teman, dan payung klip yang udah kita ansah. Jadi kita tinggal pasang aja ya teman. Dan ini untuk spare part yang kita ganti. Ini untuk seal clamp-nya kita ganti ya teman. Ini seal clamp menggunakan kode 54P atau sama seperti Mio J ya teman. Dan untuk bloknya kita menggunakan 44D ya teman, khusus Xeon Karbu. Dan pistonnya ini piston kit menggunakan 44D juga. Ini piston kit udah ada piston, ring piston, pin, sama bos pistonnya ya teman. Jadi ini klipnya udah kita ansah juga ya teman, jadi kita tinggal pasang aja ya teman. Oke, kita lanjut untuk bagian pemasangannya ya teman. Dan ini untuk payung klep udah selesai kita pasang, dan kita akan pasang untuk bagian yang lainnya.
Dan untuk perakitan mesin sayang sekali nggak kerekam ya teman-teman. Jadi mesinnya udah kita rakit dan sekarang kita langsung ke tes hidup aja ya teman-teman.